Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya dengan Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa jamilni ya jamil ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal baro'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqati raf'ati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrina amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Samawi Cilegon, sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini kita masih seperti biasa bisa diberikan waktu oleh Allah untuk melaksanakan rutinan. Kita masih diberi nikmat sehat, kita juga masih diberi nikmat yang namanya iman, sehingga kita dimampukan untuk melaksanakan ketaatan. Ini nikmat yang sangat mahal. Sahabat-sahabat, di beberapa pertemuan yang telah lalu, di 2 pertemuan yang telah lalu, kita sudah belajar bahwa biji yang paling buruk yang bisa membesar biji tersebut, yang ketika biji itu sudah besar, maka kehinaan, keburukan kita itu akan menjadi besar. Apa itu? Ternyata bijinya adalah tomak. Seperti kita tahu tomak. Nah, tomak itu rupanya alat penyuburnya adalah waham. Di pertemuan yang kemarin juga. Apa itu waham? Waham yaitu sebuah pikiran atau boleh dikatakan harapan yang terlintas di dalam diri kita, sehingga dengan waham tersebut kita mengikuti, menjadikan diri kita itu semakin tomak. Seperti yang telah lalu kita sampaikan, bahwa kenapa sih manusia itu sudah tahu bahwa jatah di dunia ini sebentar, sudah tahu bahwa apa yang kita butuhkan sebenarnya sudah dijamin oleh Allah, tetapi kita terus saja masih mencari-cari hal-hal yang sebenarnya tidak urgent, sebenarnya tidak dibutuhkan. Kenapa kita harus menumpuk harta, sedangkan harta itu nantinya juga tidak kita nikmati? Waktu kita terbatas. Kalau toh harta kita bisa kita nikmati karena kita umurnya panjang seumpama, belum tentu kita nikmati juga. Karena apa? Kenikmatan kita, hidup kita dibatasi.
Gigi-gigi kita yang tadinya kuat akan susah. Mata kita yang tadinya awas juga akan dikurangi, akan susah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya penyakit-penyakit itu, penyakit tomak, penyakit waham itu diobati dengan makalah berikutnya. Makalahnya apa? C.P. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bil ulumi, anta hurun mimma anta anhu ayyisun. Anta utawi sira hurun iku merdeka, mimma saking barang, anta utawi sira anhu saking ma ayyisun iku putus. Kamu adalah orang merdeka dari sesuatu yang kamu putuskan. Wa abdun lan dadi kaula lima kedua barang, anta utawi sira lahu kedua ma tomiun iku wong kang tomak. Bait berikutnya, kamu itu adalah hamba dari sesuatu yang menjadikan kamu itu tomak. Nah, keterangannya ini Cape Imam Asyarqawi ulang-ulang maning. Anta utawi sira hurun iku merdeka, mimma saking barang kang anta utawi sira anu saking ma ayisun iku putus. Ai min kulli ma anta, tegese saking saban-saban kulima, saban-saban barang anta utawi sira ayisun iku putus minhu saking. Artinya kamu selamanya akan melekat pada sesuatu yang kamu itu sukai dan kamu itu ingin miliki. Contoh kemelekatan kita itu pada harta kita. Kalau kita sudah mampu tidak melekat pada harta kita, maka kita akan menjadi orang yang merdeka. Sekali lagi, contoh. Kita bisa bebas melakukan apa saja. Ya, melakukan apa saja. Contoh dalam mungkin kalau mungkin kendaraan, melakukan apa saja kendaraan kita kalau kita tidak terlalu sayangi, mungkin bisa kebut-kebutan, kehujanan, kapal motor biasa aja. Tetapi bila kita sangat menyayangi sesuatu, maka kita akan menjaganya dengan dengan hati-hati dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan selanjutnya, abdun, kamu akan menjadi budak dengan sesuatu lahu tomiun, apa yang kau tomaki, apa yang kau inginkan, tomak itu. Contoh mungkin sing paling gampang, Kang Adit sudah dibahas berapa kali. Kang Adit ini seumpama karena ingin menyenangkan pacarnya, maka Kang Adit itu segala sesuatu yang membuat pacarnya senang dilakukan. Apa tujuannya? Karena kita tidak mau berpisah dengan yang kita pacari. Sebaiknya
kemelekatan kita kepada di dunia ini, kepada ketenaran seumpama, kepada jabatan, kepada keinginan apapun, kita mempertahankannya mati-matian. Supaya apa? Supaya ketenaran tersebut, supaya jabatan tersebut, dan lain sebagainya bisa terus bersama kita. Kita melakukan apa saja. Kita terus melakukan apa saja. Contoh mungkin kalau di sini kita itu adalah orang yang tamak. Ketika kita menyukai binatang ternak lah, burung, kita menyukai burung. Saking kita tidak ingin berpisah dengan burung, malah bangun tidur pun yang diurus adalah burung tersebut. Bangun tidur yang diurus, kitanya belum diurusi, badan masih nggo sarung doang, orang nggo baju, yang diurus itu adalah burung. Kenapa? Karena kita menyukai burung tersebut sehingga akhirnya kita menjadi budak dari burung tersebut, mencari makan untuk burung sampai kesukaannya apa, vitaminnya apa kita perjuangkan. Burungnya mah enak, ning kandang ongkang pindo. Itu kita menjadi budak dari burung tersebut. Ningrikin terus wahada dalilun akhara liqafhi tomahi. Wahada utawi iki apa hurun wa abdun dalilun iku dadi dalil akhara kang liyan liqafhi tomahi karena alane tomak wa madhil iyasi wa madhil ayasi lan mujine putus minal kholqi saking makhluk. Jadi ini sebagai dalil bahwa ketika kita tidak melekat pada sesuatu, baik yang kita miliki, baik yang kita cintai, maka itu menjadi bagus. Tapi ketika kita melekat pada sesuatu, sehingga kita berjuang mati-matian, sedangkan usia kita terbatas, maka itu akan menjadi sebuah keburukan. Apa dengan cara apa? Ningrikikian dengan cara walqona ati birizkil maksumi, dengan cara kita itu qanaah dengan rezeki yang sudah dibagi. Opate kono. Apa sih qanaah itu? Qanaah adalah menerima apa yang sudah diberikan Allah dan menikmati pemberian tersebut. Itu namanya qanaah. Dengan rezeki yang sudah dibagi Allah. Terus bagaimana kalau kita seumpama pengen lebih dari apa yang sudah dibagi Allah? Saya kan kepengen umpama ada sesuatu yang ingin saya raih, maka saya berjuang lebih daripada standar biasa. Kalau berjuangnya itu untuk hal-hal baik, yang memang ada satu riwayat hadis mengatakan bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Artinya apa? Kuat itu kuat dari segi harta, kuat lebih dari segi jabatan, kuat dari finansial. Nah, kekuatan ini kalau untuk perjuangan bukan perjuangan diri pribadi, artinya bukan melekat pada kekuatan, maka ini bagus, maka ini baik. Kekuatan bagus, baik.
Tetapi bila kekuatan tersebut untuk kesenangan, untuk jabatan tersebut, untuk untuk kemewahan, maka jabatan, harta, dan lain sebagainya itu akan menjadi buruk. Ya. Niki dijelaskan wabayanuhu utawi keterangannya anatom al fisai'in, karena sesungguhnya toma fisai'i dalam suci-wiji ubudiyatun lahu iku dadi penghambaan lahu kedua siman kama anal aisa kaya barangkan setune putus min sai'i saking suci-wiji hurriyatun minhu iku dadi merdeka minhu saking saya. Kalau kita terlalu tomak pada sesuatu, kembali lagi kita akan menjadi seorang budak sesuatu tersebut. Makanya anak satu makalah yang kula sering sampaikan ngriki juga termasuk man ahabba say'an kasura dzikruhu wa man ahabba say'an fahuwa abduhu. Barang siapa terlalu mencintai sesuatu, maka orang tersebut akan terus menyebutnya. Menyebutkan dalam arti kalau kita cinta harta, maka kita akan gila dengan terus bekerja siang dan malam. Menyebut itu bukan hanya dengan lisan, dengan perbuatan. Siang dan malam kita mencari kerja untuk menghasilkan uang. Ya sebenarnya kita tidak menikmati uang tersebut. Ketika kita terlalu mencintai sesuatu, maka kita akan menjadi hamba sesuatu tersebut. Ya tadi akhirnya kita tidak punya waktu untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Padahal apa? Akhirnya menganggap sesuatu yang berhubungan dengan Khalik itu tidak penting. Yang penting itu yang sekarang. Makanya kata Imam Al-Ghazali, orang hidup itu seperti mimpi. Ketika mati, orang itu seperti seolah-olah terbangun dari mimpi. Kita yang sedang mimpi sekarang ini. Karena kita hidup di dunia ini mimpi, akhirnya main-main dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kita main-main, menganggap seumpama bagi yang suka mancing itu penting, sehingga saking pentingnya orang itu rela membayar untuk menyewa perahu, nyewa kapal, beli umpan, bikin pancing. Asik dia mancing di tengah laut. Kenapa dia katanya? Untuk menenangkan diri. Oh Masya Allah. Ketenangannya bukan bersama Allah, tapi ketenangannya bersama mancing. Wis iki wis jelas iki, aduh secara kacamata tasawuf. Aduh nebrimen. Mancing itu lebih penting dari kita bersama Allah. Seperti ini, berzikir, beramal lah istilahnya. Padahal kalau dipikir-pikir, dengan uang dia itu untuk menyewa perahu, ikan apa yang dia tidak bisa dapati? Kalau mau praktis mah, ya kan? Nyewa perahu umpama 200.000, 300.000, ning pasar 300.000 1 menit, ikan apa dia bisa mampu dibawa? Orang jam-jaman. Iwak apa? Tinggal bakar, tinggal makan. Bahkan kalau dia tidak mau kotor, langsung pengen makan, datang ke restoran dengan 200-300 ribu dia langsung menikmati makanan tersebut.
Cuma bagi dia mancing itu penting, kepentingannya itu katanya untuk merefresh, untuk menghilangkan stres. Nah, inilah bahaya. Ternyata Allah itu kalah karo mancing. Karena apa mau kan? Karena kita menganggap sesuatu yang di dunia ini tidak penting. Usia kita ini tidak penting, padahal usia kita ini terbatas. Dianggapnya ya main-main aja, ini mimpi. Padahal akan datang hari di mana hari la yanfa'u yauma wala banun. Pada hari di mana tidak bermanfaat apa itu al-mala, harta dan anak-anak. Hari itu akan tiba. Harta kita tidak mampu menolong kita, anak-anak kita tidak mampu menolong kita. Li'anahu karena setune putus dari segala sesuatu, ya dulu iku nuduhaken ya putus ala firohi qalbi minhu, ingatasi kosonge ati minhu saking saya. Jadi sahabat-sahabat, sekali lagi tidak banyak yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita sudah belajar, saya ulang kemarin karena ini makalah terakhir tentang keburukannya tomak, bahwa biji-biji tomak itu sebenarnya bisa subur, ya, bisa subur, bisa menjalar, bisa menjadi keburukan bagi diri kita dengan kita mengikuti waham. Kalau saya punya jabatan, mungkin saya akan lebih enak hidupnya. Padahal los hingga jabatan pusing, setiap dina proposal tak kabar. Tamu bersuara jelas. Berpikir bahwa banyak harta itu akan enak hidupnya. Padahal los, semakin banyak harta, maka orang akan semakin pusing dengan hartanya. Ngurus ini, ngurus itu, kesana kemari diurus, dia itu mengurus harta. Bukan diurus harta, tapi mengurus harta. Berpikir bahwa ketenaran itu adalah menjadikannya lebih baik, akan hidup enak. Los wis tenar mah kepengen jadi orang biasa saja. Karena apa? Kemana-mana dia itu tidak bebas. Mau santai, uang pada teka minta tanda tangan. Arep mangan kudu ning restoran kudu umpet-umpetan karena pasti waktu sini jaluk foto dan ini dan itu. Semua itu hanyalah waham yang ketika kita sudah sampai di situ kita ingin kembali seperti dulu. Ini seperti ini nih. Kotor. Coba lihat, umpama saksikan Gus Iqdam. Untuk istirahat saja susah. Untuk sekedar makan di warung yang biasa nongkrong dulunya saja susah. Kepengen nikmat jalan. Ketika pada suatu hari dia tuh kabur ke rumah warga, dan di dalam rumah warga memang di rumah warga dikenali, cuma tidak ada dikerubuti fan, tidak dikerubuti selain muhibin, dia santai. Kepengen santai seperti dulu tidak bisa lagi. Karena apa? Itu menjadi contoh bagi kita bahwa sekarang inilah kita nikmati. Sekarang ini kita nikmati. Tidak usah kita menjadi mengikuti waham. Percayalah. Potongnya. Dengan apa? Dengan qanaah yang rezeki yang sudah dibagi oleh Allah berikan kepada kita. Yakin inilah yang pas bagi kita. Yakin inilah yang terbaik bagi kita rezeki saat ini. Kalau rezeki itu lebih sesuai dengan waham kita, bisa jadi dengan rezeki lebih ini kita akan menjadikan diri kita sesat. Seandainya saya duitnya banyak, mungkin saya itu nongkrongnya sekali lagi bukan di sini.
nongkrongnya ning kafe kelawan wadon-wadon. Menikmati hidup. Mungkin kalau saya duitnya banyak, tidak akan di sini sekali lagi kumpule karo wong picis wake-wake menikmati hidup. Kotor. Ditakar pas. Kalau duit saya kurang, bahaya juga kata Allah. Mungkin namun kita nek kadar kurang picis sesuai dengan bagian Allah, kita kena wakeh ngersune. Wakeh ngersune. Wakeh bebantinya. Ikilah pas kelawan kadar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberi sesuatu kan sesuai dengan kadar yang dia mampu. Kebanyakan bisa menjadikan diri kita sesat, kurang juga sama menjadikan diri kita sesat. Nah, itu saja bisa saya sampaikan. Mari kita diskusikan setelah ini kalau ingin didiskusikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.